Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu berada di lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren untuk disimak ke alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Extraction yang dirilis pada tahun 2020. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan yang menegangkan, di mana seorang pria yang terlihat kelelahan dan dengan keadaan tubuh yang dipenuhi luka. Namun terlihat dia masih berusaha melawan tentara India tersebut, hingga pada akhirnya kakinya pun tertembak. Pria ini bernama Taylor, lalu kemudian adegan pun berganti ke sebuah sekolah SMA internasional yang berada di India. Terlihat dua orang anak yang pulang dan dijemput oleh mobil mewah. Anak yang berkacamata ini bernama Ovi, dan dua orang temannya ikut pulang bersama dengannya. Ovi diketahui ternyata anak dari seorang bos gangster di India yang mempunyai bisnis barang ilegal. Setibanya di rumah, terlihat asisten ayahnya yang bernama Saju menegur Opi. Karena sepulang sekolah, dia bermain dengan temannya terlebih dahulu. Dan walaupun Opi hidup berkecukupan, dia merasa tak bahagia karena dibatasi untuk bergaul dan bermain. Hingga Opi pergi keluar rumah karena merasa sangat bosan. Hal itu tentu tanpa sepengetahuan Salju, ayahnya. Opi dan teman-temannya bertemu di sebuah klub. Kemudian dia dengan salah satu temannya pergi keluar untuk merokok. Namun polisi yang datang dan melihat temannya menjatuhkan sebuah rokok, tiba-tiba polisi itu pun menembak kepala temannya dan langsung menculik Opi. Di tempat lain, tepatnya di sebuah penjara di Mumbai, India, terkuak sebuah fakta jika ayahnya yang merupakan bos gangster narkoboy sedang berada di dalam penjara tersebut. Ayahnya sama seperti dirinya, yaitu Opi. Mahajan terlihat kecewa kepada Saju karena dia tidak bisa mengawasi Opi. Kemudian Mahajan menyuruh Salju untuk kembali membawa anaknya yang mereka kira berada di Bangladesh. Mahajan juga tidak ragu untuk menyewa sebuah pasukan demi keselamatan anaknya. Dan jika Salju tidak menuruti perintahnya, Mahajan mengancam nyawa istri dan anaknya yang tidak akan selamat. Kemudian terlihat Salju yang memberitahu istrinya tentang penculikan Ovi tersebut. Diketahui NBC telah membekukan semua aset Mahajan. Jadi walaupun dia kaya raya, dia tidak bisa menyewa pasukan untuk menyelamatkan anaknya. Salju mengatakan jika ada seorang yang bertarif mahal yang bisa disewa untuk menyelamatkan Ovi. Saju akan membuat strategi demi rencananya berhasil berpindah ke sebuah wilayah di Kimberley, Australia. Terlihat Taylor bersama dengan kedua temannya sedang bersantai di pegunungan. Tiba-tiba Taylor melompat dari atas tebing itu dan terjun ke dalam dasar danau. Lalu Taylor membayangkan sesuatu di sana. Sampai di tempat kediamannya, sebuah helikopter pun terlihat mendarat di sebuah salon. Juga ada seorang wanita cantik bernama Nick sedang menunggunya. Diketahui Nick ini adalah rekan serta marketingnya Taylor. Di sana dia memberikan sebuah proyek yang besar kepada Taylor, di mana dia harus menyelamatkan Opi, anak dari bos mafia narkoboy yang juga merupakan saingan sesama pembisnis yang bernama Amir Asir. Ternyata Opi disekap di kota dekat di negara Bangladesh. Menurut Taylor, temannya yang bernama Gaspar juga berada di sana, tetapi dia telah pensiun. Taylor pun menerima tawaran tersebut karena dia sangat membutuhkan biaya. Terlihat Salju yang akan pergi ke Dakar dan si kasih pikir dahulu dengan istrinya. Berpindah ke Taylor, Nick, serta temannya yang lain. Sedang berunding terlebih dahulu sebelum menjalankan misinya. Diperlihatkan sebuah foto bos gangster yaitu Amir Asir. Rencananya, setelah menyelamatkan anak tersebut, timnya akan membawa kapal yang menuju helikopter dan mereka memperkirakan jika musuhnya hanya berjumlah 20 orang. Kemudian adegan kekuatan cabang Lades. Terlihat Taylor yang sedang duduk di sana mendapat telepon dari Amir Asir. Lalu tak lama dari itu, sebuah mobil datang kepadanya dan membawa Taylor ke sebuah rumah. Taylor diminta untuk menunjukkan di mana uangnya. Tak segampang itu, Taylor pun meminta mereka juga untuk menunjukkan di mana keberadaan Opi Mahajan. Namun,
Gengs jadi-jadian ini malah mempermainkan Tyler. Dan saat mereka menunjukkan wajah Opie, Tyler disuruh pergi dan kembali lagi untuk membawa uang tebusannya. Dan saat berjalan, Tyler pun datang dan langsung menembak si penculik tersebut. Tyler juga langsung menghajar yang lainnya satu persatu. Terlihat semua sudah dibuat meninggal oleh Tyler dan teman-temannya. Hanya menyisakan satu orang anak yang merupakan gangster tadi, yang terlihat akan menembak Tyler. Namun karena kehabisan peluru, anak itu pun disuruh untuk pergi oleh Tyler. Kemudian langsung saja Tyler membebaskan Opie dan segera membawanya keluar. Di tempat lain, memperlihatkan Amir Asir yang merupakan gangster dari Bangladesh sedang mengumpulkan beberapa anak buahnya yang dia tuduh telah mencuri. Bahkan tak tanggung-tanggung, ada yang dia lempar dari atas gedung sebagai hukuman karena telah mencuri. Dia juga menyuruh Farhad untuk memotong 2 jarinya. Kemudian datang seorang petinggi militer yang bernama Rashid. Dia memberitahu informasi tentang Ovi yang mereka culik telah hilang. Amir pun menyuruh Razil untuk memblok seluruh akses jalan yang menuju kereta dan juga bandara. Di tempat lain, Tyler yang akan melanjutkan perjalanannya pun sebelumnya telah mengganti baju dan menyiapkan senjatanya dengan sangat lengkap. Kelompoknya sudah menunggunya di sebuah kapal. Kemudian teman Nick menelpon ke pihak Mahajan untuk membayar atas misi tersebut dan diberi waktu selama 7 menit. Namun tiba-tiba terdengar bunyi alarm yang berada di ruangan mesin kapal tersebut. Kembali lagi ke Rashid yang sedang menugaskan para anak buahnya untuk melakukan pencarian di sungai Buringganga. Terdapat seseorang di sana. Kemudian dia berhasil membunuh orang yang berada di kapal tersebut. Ditunggu sampai waktunya habis pun, pihak Mahajan tidak mentransfer. Maka Nick dan teman-temannya pun mulai sadar jika mereka hanyalah dipermainkan. Tak lama kemudian kapal polisi pun datang dan menemukan kapal mereka. Telah diketahui jika orang yang sudah membunuh temannya Tyler adalah Sanju. Ternyata ini adalah rencananya Salju, dikarenakan mereka tidak cukup uang untuk membayar Tyler. Terlihat Tyler melakukan aksi brutal dengan menembak orang-orang yang berada di sana. Tiba-tiba Salju datang dan ingin membunuh Tyler. Mereka pun berkelahi sampai jatuh dari atas gedung. Saat mereka melanjutkan perkelahiannya, Tyler ditabrak oleh sebuah mobil. Kemudian Salju menyelamatkan Opie dan 3 orang polisi yang menangkapnya. Namun tiba-tiba Tyler datang dan menabrak Salju dengan truk yang dia bawa. Terlihat aksi kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Tapi tiba-tiba Tyler dan Opie loncat dari dalam mobil. Hal itu Tyler lakukan agar dapat menghilangkan jejak. Terlihat Salju di sana juga masih hidup. Residen Amir yang sadar mereka masih hidup menyuruh Rashid untuk mengumpulkan semua pasukannya untuk mencari Tyler. Adegan memperlihatkan Tyler yang sedang beristirahat terlebih dahulu untuk mengobati lukanya. Kemudian dia menelpon Nick dan ternyata diketahui jika Salju adalah mantan pasukan khusus juga dan mereka tidak mendapatkan bayaran untuk misi yang kedua kalinya. Bahkan Nick menyuruh Tyler untuk meninggalkan Opie di sebuah tempat dan helikopter pun akan menjemputnya. Namun di sana Tyler malah mengingat kepada anaknya. Di tempat lain terlihat Salju yang sudah tak berdaya. Kemudian dia menelpon istrinya untuk menyuruh mengambil uangnya dan pergi jauh bersama anaknya jika dirinya tak kunjung kembali dalam 12 jam. Kemudian Tyler mendapatkan informasi tentang helikopter yang akan datang di dekat jembatan. Namun saat akan pergi, para rombongan anak buah Amir datang sambil membawa senjata. Saat itu Tyler memilih untuk bertemu dengan Gaspar yang merupakan temannya yang berada di sana. Terlihat Gaspar sedang santai mengemudikan mobilnya. Tyler dapat beristirahat sejenak di rumah Gaspar. Sebelum dia melanjutkan perjalanannya, kemudian Tyler mengobrol santai dengan Ovi. Di sana diketahui jika dia mempunyai seorang anak berusia 6 tahun yang sudah meninggal karena mempunyai penyakit lipoma. Itulah mengapa Tyler tidak ingin meninggalkan Ovi. Kemudian Ovi memberikan kata bijak yang berbunyi, "Kau tenggelam bukan karena kau jatuh ke sungai, tapi karena tetap di bawah air." Tyler merasa ada yang aneh. Saat Gaspar kembali, yang ternyata Gaspar pernah bersekongkol dengan Amir dan juga Rashid, dan seperti yang dia menghubungi Amir untuk menjual Ovi senilai 10 juta US dollar. Tyler yang tidak setuju kepadanya sangat kecewa. Mereka pun akhirnya berkelahi. Kemudian saat Tyler hampir dibunuh oleh Gaspar, Opik datang dan langsung menembak.
Taylor kemudian menelpon Salju dan meminta bantuan. Salju pun menyetujuinya. Nick ikut membantu Taylor dalam aksinya. Kali ini dia pun membawa persenjataan dengan sangat lengkap. Ternyata pertarungan yang terjadi disaksikan oleh Amir. Dia menyuruh Rashid untuk mengirim lagi 2 pasukan tambahannya. Terlihat di sana Salju kewalahan melawan mereka. Taylor juga yang dengan menuju jembatan. Namun terlihat helikopter India yang berhasil dijatuhkan oleh Nick. Akhirnya Salju harus tewas mengenaskan. Setelah ditembak oleh Rashid dan pilot helikopter yang akan menyelamatkan Taylor pun ikut tertembak juga. Taylor akhirnya menjadi sasaran. Berikutnya, beruntung Nick berhasil menembak si Jenderal Rashid dengan senjatanya. Taylor pun ikut tertembak di lehernya oleh Farhad, anak buah Amir. Saat detik-detik terakhirnya, ia membayangkan wajah anaknya dan Taylor pun jatuh ke dalam sungai. Terlihat Opie yang berhasil diselamatkan oleh Nick dan segera naik ke dalam helikopter. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian tersebut, terlihat Opie yang sedang berada di sekolahnya. Dia pergi ke sebuah kolam renang, lalu dia pun berenang di tempat lain di sebuah toilet. Terlihat Amir yang tanpa dikawal pun tewas dibunuh oleh Nick. Ketika Opie sedang berenang dan naik ke atas permukaan air, samar-samar dia melihat sosok seperti Taylor. Dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman dari film Extraction. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu video-video terbaru dari channel kami. And see you!